Halo adik-adik sobat kimia, kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi stoikiometri. Nah, materi stoikiometri ini akan berhubungan erat dengan konsep mol, dimana pada soal itu kita harus sering dibuat mencari mol, massa, atau seterusnya. Jadi di sini kakak akan menjabarkan beberapa rumus untuk mencari mol. Jadi kalian harus hafal rumus-rumus mencari mol ini. Jadi ada kan seperti fisika itu biasanya dikasih rumus nih agar kita hafal dalam pemecahan soal. Jadi seperti ini kakak akan menjabarkan satu persatu dan bukan dalam bentuk diagram. Jadi yang pertama, yang untuk mencari konsep mol itu kalian harus mengerti dulu apa itu yang dimaksud dengan mol. Jadi rumus yang pertama kita akan membahas mol. Mol itu mol disimbolkan dengan N, yang dimana rumus dari mol ini massa per mr. Nah, mr ini itu adalah massa molekul relatif, atau bisa juga disimbolkan dengan mm, tapi kalau dalam kimia itu biasanya disimbolkan dengan mr, yaitu massa molekul relatif. Sedangkan untuk massa sendiri, massa itu satuannya gram. Jadi kalau massa itu satuannya gram. Kalau dia biasanya kan kalau massa itu satuannya kilogram, Kak. Tapi kalau untuk yang mol ini, untuk massanya itu satuannya gram. Kenapa? Karena kalau satuannya kilogram, maka yang mol kilomol. Jadi kita sepakati saja bahwa satuan dari massa itu gram, agar dia tidak kilomol. Nah, di sini untuk mr itu sendiri, mr itu massa molekul relatif. Nah, dibalik massa molekul relatif, terus ada satu lagi untuk mencari mr ini, namanya itu AR. Oh, sebentar ya, ini mr ini jumlah AR. Nah, sedangkan AR itu massa atom relatif. Apa bedanya mr dengan AR, Kak? Jadi kalau mr itu biasanya lebih dari satu unsur atau berupa senyawa, contohnya H2O, NaOH, itu kan terdiri dari beberapa unsur. Sedangkan kalau yang AR ini, dia hanya terdiri dari satu unsur, contohnya unsur H, unsur O, seperti itu. Jadi di sini kakak kasih contoh, itu ada H2O, senyawa H2O di sini ya, senyawa H2O itu memiliki mr. Kan H2O itu terdiri dari beberapa unsur atau disebut dengan senyawa. Sedangkan kalau yang untuk AR itu hanya terdiri dari satu unsur, sedangkan ini sudah terdiri dari beberapa unsur. Jadi di sini kita tuliskan mr-nya. mr-nya yaitu ini kan ada H2, berarti 2 dikali, kan mr itu tadi jumlah AR, berarti 2 dikali ARH, kemudian ditambah 1 dikali ARO. Nah, di sini kan H-nya ada 2, sehingga dia 2 dikali ARH, kemudian O-nya ada 1, maka 1 dikali ARO. Nah, ARH ini dari mana, Kak? ARH ini sama ARO ini itu biasanya udah ditentukan, jadi kalian harus hafal. AR dari biasanya itu dibuat di soal, tergantung guru kalian. Jadi kalau gurunya membuat di soal, ya syukur, tapi kalau nggak dibuat kalian harus hafal. Jadi untuk hafalannya di sini kakak tulis ya. Biasanya yang dicari itu atau yang diketahui itu di soal itu ARC 12, H1, O 16, N 14, S 32. Jadi biasanya yang tidak diketahui di soal itu ada ini. Jadi kalian harus hafal ya. Kalau tidak diketahui di soal, kalau tidak diketahui yang ini di soal,
Biasanya itu dituliskan di soal tersebut. Jadi kalian harus hafal bahwasannya ARC itu 12, ARH 1, ARO 16, ARN 14 dan ARS 32. Jadi di sini kita masukkan saja langsung. Yang dimana AR dari H kan di sini berarti 2 dikali ARH kan 1. Kemudian ditambah 1 dikali ARO 16, maka 2 ditambah 16 berarti 18, sehingga MR dari H2O itu 18. Kemudian yang untuk AR itu seperti apa, Kak? Jadi yang untuk AR itu, sini Kakak kasih contoh. Contohnya itu ada unsur natrium atau unsur Na, di mana AR-nya itu kan dia hanya satu unsur sehingga menjadi AR. Kalau dia tadi NaOH maka dia MR. Kalau ini hanya satu unsur berarti dia AR dari Na. Biasanya AR dari Na ini kalau di soal itu diketahui yaitu sebesar 23. Nah, kemudian kalau yang untuk H2O, mohon maaf, untuk H2, contoh H2, ini kan H hanya satu unsur, tapi dia terdiri dari 2, sehingga dia termasuk itu adalah MR karena dia ada 2 unsurnya walaupun dia hanya satu atom, nama satu atom. Jadi dia itu disebut dengan senyawa unsur. Nah, di sini itu termasuk ke dalam massa molekul relatif dari H2. Sehingga ini hanya 2, berarti 2 dikali ARH. ARH ada 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Sini biasanya nih Kakak kasih contoh soal ya. Biasanya di soal diketahui 20 gram NaOH, kemudian ditanya berapa mol. Nah, di sini kalian harus cari dulu kan rumus dari mol itu massa per mr. Jadi massanya itu kan 20 gram, sedangkan massa molekul relatifnya belum diketahui. Jadi kita cari dulu massa molekul relatif. Jadi satu-satu ya. Kita di sini buat AR dari Na itu biasanya diketahui di soal itu sebesar 23. AR dari O itu 16. AR dari H itu 1. Nah, di sini kita cari MR-nya. MR sama dengan ini kan Na-nya 1, berarti 1 dikali AR Na ditambah 1 dikali ARO ditambah 1 dikali ARH. Nah, di sini 1 dikali 23 ditambah 1 dikali 16 ditambah 1 dikali 1, berarti 23 tambah 16 tambah 1 itu 40. Berarti MR dari NaOH itu sebesar 40. Kemudian kita masukkan langsung ke rumus. Dimana rumusnya tadi kan mol sama dengan massa per mr. Massanya ada sebesar 20 gram. Kemudian mr-nya 40. Berarti N sama dengan 20 gram per 40. Sehingga N sama dengan setengah mol. Nah, seperti itu adik-adik jika diketahui dalam soal. Jadi kalian cari dulu MR-nya. Mencari MR itu rumusnya yaitu jumlah AR berapa. Kalau dia contohnya tadi 20 gram NaOH 20 gram Na berapa mol, berarti langsung saja AR dari Na 23, berarti 20 per 23 seperti itu. Jadi sekarang kita akan lanjut yang kedua. Nah, yang kedua itu di sini adalah volume. Yang kedua, volume. Di mana volume ini N-nya itu
sama dengan 22,4, yaitu pada sini ya, pada pada suhu 0 derajat Celcius, kemudian tekanannya 1 atm. Nah, yang ini disebut dengan suhu, ini tekanan. Itu kalau N-nya 22,4 itu pada keadaan standar atau STP. Jadi di sini kakak tuliskan ya. T itu suhu, P itu tekanan, kemudian STP itu standar. Jadi kalau diketahui nih di soal berapa volume pada keadaan STP, jadi itu kita masukkan langsung ke rumus. Jadi di sini kakak kasih soal, contohnya nih, ada 2 mol gas N2, berapa liter dalam keadaan STP. Nah, di sini rumusnya yaitu volume sama dengan mol dikali, dikali 22,4. Jadi molnya kan di sini molnya sudah diketahui, molnya 2 mol, berarti langsung saja kita masukkan ke rumus. Berarti volume sama dengan N dikali 22,4, berarti sama dengan 2 dikali, ini kan molnya 2 dikali 22,4 sama dengan 44,8 liter. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau dia ini kan diketahui molnya. Kalau di soal nih kak nggak diketahui mol, tapi yang diketahui gram. Nah, kalau diketahui gram berarti kita cari dulu molaritasnya biar bisa masuk ke rumus. Nah, seperti itu. Untuk mencari molaritas kan kita sudah tahu tadi di atas, yang ini massa per mr. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang diketahui itu adalah massanya. Contoh ya, 14 gram gas nitrogen berapa liter dalam keadaan STP. Nah, dalam keadaan STP di sini kita cari dulu molnya. Molnya itu kan rumusnya massa per mr. Nah, di sini massanya kan 14. Nah, rumus mr ini kan N2, berarti dia mr. Kalau dia hanya satu unsur berarti dia AR. Karena ini 2 unsur, terdiri dari 2 unsur N, maka kita harus mencari mr-nya. Caranya 2 dikali AR N sama dengan 14 per 2 dikali AR dari N kan sebanyak 14, berarti 2 dikali 14 sama dengan, ini mati, berarti 1/2 mol. Kemudian sudah dapat nih mol, berarti kita masukkan ke rumus volume. Berarti volume sama dengan N dikali 22,4. Molnya dapat setengah, berarti setengah dikali 22,4, hasilnya 11,2 liter. Jadi seperti itu ya. Kemudian nih, itu kan kak dalam keadaan STP. Lalu kita akan masuk ke rumus yang ketiga. Sini kakak tuliskan. Rumus yang ketiga itu volume sama dengan N dikali 24. N dikali 24 itu pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Nah, ini tadi kan suhu, ini tekanan. Nah, jika rumus ini digunakan itu pada keadaan RTP. Nah,
RTP ini artinya ruangan ya, pada suhu ruang, pada suhu ruangan, ruangan. Nah, pada suhu ruangan. Ini kan kalau 25 derajat Celcius itu 25 derajat Celcius itu kan biasanya kita ketahui pada suhu ruang katanya, berarti suhu ruang itu artinya 25 derajat Celcius, berarti kita masuk rumus N dikali 24. Kalau dia pada suhu standar, artinya standar pada 0 kan, kalau coba kita lihat temperatur atau pengukur suhu, itu kan ada pada suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius biasanya. Nah, kalau pada suhu standar itu berada pada pada 0 derajat Celcius. Nah, untuk suhu ruangan, kalau kita ukur suhu ruangan itu biasanya pada 25 derajat Celcius. Maka kalau dia diketahui RTP pada soal, maka gunakan rumus ini. Dan kalau diketahui pada keadaan standar, maka rumusnya yang ini. Jadi kita harus pastikan RTP atau STP. Jadi itu menggunakan rumus yang berbeda. Nah, untuk contoh soalnya sama ya, seperti yang mencari pada STP tadi. Dimana kalau diketahui molnya, ya masukkan saja seperti rumus ini N dikali, tapi ganti ini jadi 24. Oke, kita masuk ke yang rumus yang keempat. Sini ya. Rumus yang keempat. Yang keempat ini tekanan dikali volume sama dengan mol dikali R dikali T. Jadi kalau yang untuk P ini adalah tekanan atau satuannya atm. Kalau volume ini harus liter ya. Kalau dia mililiter atau lainnya itu harus kita ubah ke liter dulu. Jadi kalau N tadi kan mol, R itu ada tetapan R itu harus kalian hafal ya, yaitu sebesar 0,082. Nah, kalau untuk T ini suhu kan tadi kita bahas yang di atas derajat Celcius, tapi kalau yang untuk VVNRT ini suhunya itu harus dalam Kelvin, tidak boleh dalam derajat Celcius. Kalau diketahui di soal pada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, kalian harus ubah menjadi Kelvin. Nah, caranya contohnya seperti ini. Diketahui di soal 27 derajat Celcius, artinya kita harus ubah yang dimana 27 ditambah 273 untuk ke Kelvin ya, sama dengan 300 Kelvin. Nah, seperti itu, tidak boleh satuannya derajat Celcius. Nah, di sini kakak kasih contoh. Contoh itu diketahui tekanannya 24,6 atm, kemudian molnya ada 1 mol. Lalu pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, 27 derajat Celcius ini kan tidak boleh digunakan pada rumus, harus Kelvin. Nah, kita ubah dulu, ini kan sudah dapat, berarti ini 300 Kelvin. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumusnya kan PV-NRT, ingat saja. Oke, kita masuk ke rumus. Tekanannya 24,6, kemudian volume kan tidak diketahui, berarti dikali volume, molnya 1, R nya kan sudah tetapan 0,082, suhunya 300, berarti 300 di sini kita masukkan 24,6 volume dikali 1 dikali, kalau ini dikalikan hasilnya 24,6, ini 24,6 mati, berarti volume sama dengan 1 liter. Jadi seperti itu ya adik-adik, caranya cukup mudah, tinggal ingat saja dia rumus yang mana yang harus kalian cari. Kalau tadi pada keadaan suhu ruangan, rumusnya N. Untuk mencari volume, rumusnya mol dikali 24. Kalau dia mencari massa itu berarti mol dikali mR.
Kalau untuk mencari mol itu massa per mR. Nah, kita masuk ke rumus yang kelima. Yang kelima, sini ya, rumus yang kelima. Yang kelima ini adalah molaritas. Molaritas itu sama dengan mol per volume. Nah, molaritas, simbol molaritas itu adalah M besar. M besar ya, molaritas. Itu atau larutan. Nah, yang tadi hampir sama ya, mol, molaritas. Nah, apa yang membedakan keduanya? Kalau mol ini kan mol, aritas. Kalau ini cuma mol. Nah, simbolnya itu N kecil. Kalau yang molaritas ini M besar. Jadi pemisalan nih, kalau kalian mempunyai ingin membuat suatu larutan gula dengan air, nah si gula itulah zat atau mol. Nah, sedangkan kalau kita tambahkan air kemudian kita larutkan, kan kalau gula nih kita tambahkan air, maka volumenya akan bertambah. Jadi molaritas inilah yang dinamakan dengan rasanya atau larutannya. Oke, jadi harus bisa kalian bedakan molaritas dengan molalitas. Oke, kalau mol ini molalitas, kalau ini molaritas. Kalau mol N, kalau molaritas M besar. Jadi contoh nih, langsung saja kita kasih contoh agar mempermudah. Sini ya, contohnya di sini 200 ml larutan NaOH natrium hidroksida sebesar 0,1 molaritas. Tentukan massa. Tentukan massa. Jadi di sini kan sudah diketahui bahwasannya volumenya 200 ml. Nah, tadi volume itu kan harus dalam liter. Yang ini ya, volume itu harus dalam liter. Berarti kita ubah 200 ml ini ke liter menjadi 0,2 liter. Kemudian rumusnya tadi kan, rumusnya molaritas sama dengan mol per volume. Nah, molaritas berarti molaritasnya berapa? 0,1 sama dengan molnya belum diketahui ya, mol per volumenya 0,2 liter, berarti N-nya sama dengan kali silang ya, kali silang 0,1 dikali 0,2, berarti N-nya sama dengan 0,02 mol. Nah, setelah kita dapat molnya, nah sini setelah kita dapat molnya, di sini kita akan mencari massa, karena yang dicari di soal itu tentukan massa. Berarti rumus dari massa itu mol kan tadi massa per mR. Berarti kalau untuk massa tersebut kita balikkan ya. Kita harus pandai mengotak-ngatik rumus itu. Massa sama dengan mol dikali mR. Nah, si massa belum diketahui, molnya tadi 0,02 dikali mR dari NaOH. Nah, apakah yang ini mR dari NaOH tadi kan kita sudah cari. mR dari NaOH, atau kakak tuliskan aja di sini ya biar lebih paham. mR dari NaOH. mR dari NaOH berarti 1 dikali ArNa ditambah 1 dikali ArO ditambah 1 dikali ArH sama dengan ArNa. Na biasanya diketahui di soal ya. Na itu tadi 23 ditambah 16 ditambah 1 berarti 40. Sehingga di sini kita tuliskan mR dari NaOH itu 40. Sehingga
jawaban dari massa ini berarti 0,02 dikali 40 itu sebesar 0,8 gram. Oke, 0,8 gram. Oke, sekarang kita masuk ke yang keenam ya. Yang keenam itu N atau itu artinya jumlah molekul per partikel. Jumlah molekul per partikel. Ini N-nya ini mol dikali L. L ini bilangan Avogadro ya. L itu tetapan, yaitu sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, ini L-nya ini tetapan ya. Jadi jika atau langsung saja kakak kasih contoh soal di mana 3,01 dikali 10 pangkat 22 partikel N2, tentukan massa. Nah, di mana tentukan massa, maka kita masuk ke rumusnya tadi kan N sama dengan 3 dikali 3,01 kali 10 pangkat 22 partikel, dimana N sama dengan, ini kan N dari si partikel, kemudian N sama dengan mol dikali, ini kan tetapan L nya udah dikasih tahu, berarti 6,02 dikali 10 pangkat 23. Maka kita masukkan ke rumus. Ini kan rumusnya, sedangkan N nya sudah diketahui, berarti, atau kakak tulis ya, tulis ulang, N sama dengan mol dikali L, berarti N nya sudah dapat, sudah diketahui di soal 3,01 kali 10 pangkat 23 sama dengan molnya belum diketahui, berarti N dikali L nya sudah diketahui, yaitu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian kita pindahkan N sama dengan ini 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 20. Ini 22 ya, maaf, ini 22, 23. Maka ini kan mohon maaf, ini kan 1/2. Kalau kita bagi 3 bagi 6, 1/2, ini kan sisa 10, berarti kali 10, berarti N nya sama dengan 1/20 mol. Kemudian yang ditanya itu kan berapa gram, berarti massa, sehingga rumusnya N sama dengan massa per mR. Jadi massa itu bisa kita singkat atau simbolnya itu M kecil, jadi massa per mR. Nah, di sini AR dari si N itu kan sama dengan 14, sehingga MR nya 2 dikali 14 berarti 28. Langsung saja N nya di sini diketahui 1/20, yang ini ya, 1/20 sama dengan massanya belum diketahui, berarti per MR. MR nya kan tadi 28, sehingga massa sama dengan 28 dikali 1/20, berarti M nya ini 1,4
gram. Jadi ini dia masanya 1,4 gram. Nah, contoh nih, ini kan tadi yang kita cari gram. Kalau semisal nih dalam liter, semisal nih dalam liter, coba tentu berapa liter dalam keadaan RTP. Dalam keadaan RTP tadi kan ruang, berarti pada suhu ruang 25 derajat Celcius. Kalau dia 25 derajat Celcius, berarti tadi rumusnya N dikali 24 volumenya. Berarti kita di sini nih ya, kita buat. Berarti volume sama dengan N dikali 24. Nah, di sini volume sama dengan molnya tadi kan sudah dapat. Molnya itu sebesar 1/20 mol. Berarti 1/20 dikali 24. Volumenya sama dengan 1,2 liter. Jadi ini kan rumus RTP-nya tadi sudah kita bahas. Jadi setelah sekian perjalanan mencari rumus atau memaparkan rumus, itu kita selalu berhubungan dengan mol. Makanya stoikiometri itu merupakan konsep mol. Jadi kalau kalian sudah tahu rumus mol, yaitu massa per mr atau molekul massa relatif, itulah yang harus kita hafalkan rumus tersebut, maka kalian lebih mudah dalam mencari rumus-rumus berikutnya. Nah, yang tadi kan dalam keadaan STP ada N, yaitu mol, dalam keadaan RTP ada mol, dan rumus PNRT ada mol. Jadi mol itu harus berkaitan besar dengan rumus-rumus berikutnya. Oleh karena itu, jika kalian sudah paham mencari mol, maka itu semua akan lebih mudah kalian dalam memecahkan soal. Nah, sekarang kita masuk ke yang ke-7. Yang ke-7 itu ada jumlah atom. Nah, jumlah atom sebenarnya ini hampir sama ya, jumlah atom dengan jumlah molekul. Tapi kalau atom ini itu hanya satu unsur, hanya satu. Kalau ini kan jumlah molekul tadi ada N2 terdiri dari 2 unsur. Jadi kalau atom ini hanya terdiri dari satu unsur, bisa saja kita simbolkan dengan N. Tapi sebaiknya kita jangan simbolkan biar tidak sama ya. Atau kita bisa buat di sini X. Itu sama dengan banyak atom N. N itu yang ini, N. Berarti biar lebih mudah kita masuk ke contoh soal. Contohnya itu 22 gram gas CO2. Tentukan jumlah atom C dan O. Jadi di sini rumusnya N sama dengan, nah di sini yang diketahui itu kan massa. Jadi kita cari dulu molnya. Rumus dari mol kan massa per mr. Jadi di sini massanya 22, mr-nya kan belum kita ketahui. Ini ya, C dan O dalam, yang ini dalam gas CO2. Yang ini kan mr-nya belum diketahui, jadi kita cari aja di sini. AR dari C itu 12, ARO 16, sehingga mr dari CO2 itu 1 dikali ARC ditambah 2 dikali ARO. Jadi 1 dikali 12 ditambah 2 dikali 16. Sini 1 dikali 12, 32 tambah 12 berarti 44. mr dari CO2 berarti 44. Jadi kita langsung saja masukkan di sini 44, sehingga 22 bagi 44 1/2 atau setengah mol. Kemudian di sini kita masukkan N itu N dari CO2.
N dari CO2 itu sama dengan N dikali, kita masuk rumus ini ya, N dikali tetapan L yaitu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga N nya sudah ada setengah mol, setengah dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya dari partikel atau jumlah dari CO2 setengah dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 itu 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Kenapa ini molekul? Karena ini kan CO2. CO2 itu terdiri dari beberapa unsur, artinya senyawa molekul. Jadi yang ditanya itu berapa jumlah atom C dan O dalam gas CO2, artinya hanya unsur C. Ini kan kalau ini H2O berarti H dan O, kalau ini CO2 berarti C dan O. Jadi di sini kita cari unsurnya, unsur atau pembentuk unsur yang membentuk senyawa tersebut ada C dan O, sehingga kita cari di sini jumlah atom. Ini jumlah atom C. Nah, jumlah atom C di sini ada 1 pada CO2, berarti 1 dikali NCO2 yaitu 1 dikali, kita masukkan 3,01 kali 10 pangkat 23 ke 3,01 kali 10 pangkat 23 atm. Jadi jumlah atom C itu sebesar 3, karena kebetulan dia 1 ya, maka dia 3. Kalau untuk mencari jumlah atom O, berarti sini 2 dikali CO2, karena O nya di sini kan ada 2, berarti 2 dikali, maka 2 dikali 3,01 kali 10 pangkat 23 itu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 TM. Jadi seperti itu untuk mencari ya. Ini kan kalau untuk mencari atom C 1 dikali hasilnya ini, kemudian atom O 2 dikali. Kalau semisal nih CO berarti 1 dikali ini, kemudian ini 1 karena ini 2 berarti kali 2. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang ke-8. Sini ya. Rumus yang ke-8 itu ada 2 gas dalam soal tetapi suhu dan tekanannya sama. Jadi kita menggunakan rumus N mol 1 dikali volume 1 sama dengan mol 2 dikali volume 2. Nah, untuk lebih pahamnya kakak kasih contoh soal dimana pada suhu dan tekanan sama, volume dari 8 gram gas SO3 adalah 2,5 liter. Maka massa dari 15 liter gas NO adalah berapa gram? Jadi yang dimaksud dengan 2 gas ini kan ada gas SO3 dengan gas NO. Jadi jika ada 2 gas yang sama tekanan dan volume yang sama, maka kita menggunakan rumus yang ini. Jadi di sini NSO3 dibagi volume SO3 sama dengan
mol dari NO dibagi dengan volume NO. Nah, di sini kita cari dulu atau gini ya, mol dari SO3. Mol dari SO3 itu kan belum yang dimana ya, mol dari SO3 belum ada kan, mol dari SO3 yang diketahui hanya masih gram. Jadi kita cari dulu sini mol dari SO3 itu rumus mol massa per mR. Nah, massa dari SO3 kan ada 8 gram, berarti 8 per, nah AR dari SO3 berarti ARS itu kakak tulis di sini, ARS sama dengan 32 ARO 16 ARN 14, berarti SO3 S nya ada 32, ada 1, SO nya ada 3, berarti ditambah 3 dikali 16 berarti 8 per 32 ditambah 3 kali 16 48, sama dengan 8 per 80 1 per 10 atau 0,1 mol. Jadi mol dari SO3 itu 0,1 mol. Maka di sini kita masukkan 0,1 dibagi volume dari SO3 2,5, itu dalam liter ya, sudah dalam liter. Kemudian sama dengan mol dari NO. Mol dari NO belum diketahui, dan gram dari NO kan belum diketahui, maka di sini mol dari NO per volume dari NO itu 15 liter. Kemudian jika kita cari berarti 1,5, ini kan 1,5 dikali 0,1, 15 dikali 0,1 itu kan 1,5 kali silang ya, kali silang sama dengan 2,5 dikali mol NO, sehingga mol NO sama dengan 1,5 dibagi 2,5 sama dengan 3/5. Jawabnya 3/5. Nah, di sini sudah dapat 3/5. Sekarang kita cari berarti mol dari NO sama dengan, kan yang dicari gram yaitu massa, berarti massa per mR dari NO. Sini molnya 3/5 sama dengan massa per mR dari NO, berarti N tadi 14 ditambah O 16, 3/5 sama dengan massa per 30, berarti kita kali silang 30 kali 3 90 sama dengan, nah di sini berarti 90, ini 5M, berarti massanya sama dengan 90 bagi 5, massa sama dengan 18 gram. Nah, seperti itu ya, sudah dapat massanya sama dengan 18 gram. Jadi kalau dia pada soal itu pada suhu dan tekanan sama, berarti kita gunakan rumus yang ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang ke-9. Rumus yang ke-9 itu ada 2 gas tetapi suhu dan tekanannya beda. Kalau yang tadi kan suhu dan tekanannya sama, sedangkan ini suhu dan tekanannya berbeda. Maka rumusnya
tekanan 1 P1 dikali V1 per P2 dikali P2 sama dengan N1 dikali R1. Mohon maaf, ini karena R-nya tetapan berarti cuma R ya, dikali T1 per N2 dikali R dikali T2. Nah, di sini kakak buat tadi R-nya itu 0,082. Jadi itu tetapan. Jadi rumusnya yang ini ya. Itu hampir sama tadi, bahwasanya kalau untuk yang sama itu V1 per V2 sama dengan N1 per N2, atau bisa dibalik di kanan ya. Itu kenapa ini kalau beda ada, karena kan suhu dan tekanannya sudah berbeda, otomatis kita masukkan rumus ini V NRT. Tapi karena ada dua gas, berarti dia ada V1 dan V2. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang ke-10. Mana rumus 10 ini? Molaritas campuran sama dengan N1 ditambah N2 ditambah seterusnya per volume total. Jadi kalian sudah mungkin rumus pengenceran itu kan, pengenceran itu molaritas 1 dikali volume 1 sama dengan molaritas 2 dikali volume 2. Jadi itulah yang diangkat ke sini ya. Oke, jadi langsung saja kita ke soal. Ke dalam 250 ml larutan KOH 0,1 molaritas dimasukkan air 250 ml. Tentukan molaritas ya, molaritasnya sekarang. Jadi kita masuk rumus molaritas campuran sama dengan N1, karena ini ada 250 ml, ini air ada 250 ml, itu tidak kita masukkan ke sini, karena kalau air itu masuk ke volume totalnya. Jadi yang kita masukkan itu hanya yang si larutan KOH, jadi tidak ikut air, karena air ini hanya berpengaruh kepada volumenya. Jadi di sini volume total sama dengan 25. Kenapa 25? Di sini ya, KOH. Jika volumenya 250 ml, berarti molaritasnya kan tadi 0,1, sehingga rumus dari untuk mencari N1 nya itu berarti molaritas sama dengan mol per volume. Ini kan tadi rumusnya, berarti molaritasnya 0,1 sama dengan N per 250, kan volumenya 250, sehingga N1 nya sama dengan 25 milimol. Kenapa milimol? Karena ini mililiter, tapi tergantung kita ya, kalau mau kita ubah ini ke liter boleh, nanti jawabannya jadi mol. Karena ini mili jadi milimol, jadi itu tergantung kita kesepakatan. Jadi di sini berarti 25 per volume total, berarti ini kan tadi kakak bilang air ini berpengaruh ke volume total, berarti 250 ditambah 250 sama dengan 25 per 500, itu sama dengan setengah atau 0,5 molaritas. Jadi molaritasnya itu sebesar 0,5 molaritas. Oke. Nah, ini kan hanya 1 N-nya, hanya N1. Bagaimana kalau N-nya 2? Jadi di sini kakak kasih contoh lagi ya, yang untuk kalau N-nya 2.
berarti ke dalam 250 ml larutan KOH 0,1 molaritas dimasukkan 750 ml larutan KOH 0,2 molaritas. Tentukan molaritas sekarang. Jadi di sini tadi berarti rumusnya M sama dengan M campuran sama dengan N1, karena ada dua kan, KOH. Tadi kenapa air tidak masuk? Karena dia hanya berpengaruh kepada volume total. Kalau ini berarti N1 ditambah N2 per volume total. Sini kita cari KOH yang untuk volume 250 ml dan molaritasnya ini ya 0,1 molaritas, maka rumusnya yaitu 0,1 N per 250, volumenya 250, berarti N1 nya sama dengan 25 mmol, sama ya seperti yang tadi. Kemudian yang untuk KOH dia dengan volume 750 ml dan molaritasnya 0,2 molaritas, sehingga rumusnya kan sama, mol per volume. Ini molaritasnya 0,2, M nya belum diketahui, volumenya 750, maka N2 nya sama dengan 150 mmol. Nah sekarang kita masukkan ke rumus. Ini kan berarti 25 ditambah 25, ini kan jawabnya tadi 25 ditambah 150 per volume totalnya, berarti 250 ditambah 750 sama dengan 175 per 1000. Jika dibagi hasilnya 0,175 molaritas. Jadi jawabannya 0,175 molaritas. Seandainya nih kalau dia sampai contoh nih berlanjut sampai 3 kali larutan, bisa saja buat aja N1 ditambah N2 tambah N3, nanti cari molaritas dari ketiga larutan itu. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat menjadi manfaat buat kalian semua. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih.